Shalom keluarga Bumper, saya Dr. Robin Irawan dan ini adalah edukasi kesehatan Bumper Medis. Sudah tahun 2023, cardiovascular disease atau penyakit jantung dan pembuluh darah tetap kokoh menjadi top global penyebab kematian bagi umat manusia. Bahkan di tengah pandemi COVID pun, cardiovascular disease ikut memperkeruh suasana dengan jadi komorbid dan meningkatkan resiko kematian. Padahal sejak era sosial media dimulai, sudah banyak edukasi yang ditujukan untuk menurunkan resiko kematian akibat cardiovascular disease. Tetapi mengapa penyakit ini tidak berkurang? Berdasarkan data CDC, penyakit jantung menyebabkan 695.000 orang meninggal pada tahun 2021. Ini artinya satu orang meninggal setiap 33 detik di Amerika Serikat. Di Indonesia juga tidak kalah keruh. Menurut katadata.co.id, penyakit kardiovaskular menyebabkan 384 orang meninggal per 100.000 penduduk. Artinya kalau kita kalikan dengan jumlah penduduk di Indonesia, ada 1.048.000 orang meninggal per tahun. What we do wrong? Apa yang salah dari yang kita lakukan? Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita ketahui dulu apa itu penyakit kardiovaskular. Penyakit jantung dan pembuluh darah adalah kumpulan penyakit yang menyebabkan gangguan pada organ jantung dan sistem pembuluh darah seperti arteri dan vena. Ini termasuk penyakit jantung koroner, penyakit jantung bawaan, gagal jantung, stroke, dan penyakit lainnya. Gangguan ini tentunya dapat mengganggu aliran darah dan fungsi jantung sehingga dapat menyebabkan masalah yang serius. Untuk mencegah terjadinya penyakit kardiovaskular, penting untuk mengetahui hal-hal apa saja yang meningkatkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Ada dua kelompok resiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Yang pertama adalah resiko yang tidak bisa dirubah. Contohnya seperti usia. Jelas, semakin meningkat usia, maka semakin meningkat juga resikonya. Yang kedua, jenis kelamin. Laki-laki memiliki resiko yang lebih besar daripada wanita. Namun, resiko wanita juga meningkat setelah mencapai menopause. Yang ketiga adalah riwayat keluarga. Jika ada anggota keluarga yang memiliki riwayat penyakit jantung, maka secara resiko akan meningkat. Ini disebabkan karena adanya faktor genetik yang berperan dalam peningkatan resiko ini. Namun untungnya ada faktor-faktor resiko yang dapat dirubah. Ini artinya kita dapat menurunkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Contohnya seperti merokok, diabetes, kolesterol, tekanan darah tinggi, obesitas, dan kurang aktivitas. Apa kaitannya 6 faktor resiko ini dengan peningkatan resiko terjadinya penyakit kardiovaskular? Sebetulnya intinya cuma satu, yaitu 6 faktor resiko ini mengganggu aliran darah. Belakangan ini banyak influencer kesehatan menarasikan bahwa kolesterol tidak menyebabkan penyakit jantung. Di antara influencer kesehatan ini pun banyak yang berprofesi sebagai dokter. Bahkan mereka menunjukkan hasil penelitian. Sekelompok orang ini menyalahkan gula sebagai penyebab utama dari cardiovascular disease. Apakah ini benar? Menurut saya ada benarnya, namun tidak lengkap. Untuk memahami maksud saya, mari kita teliti proses terjadinya plak pada pembuluh darah. Aterosklerosis adalah suatu kondisi di mana dinding arteri mengalami penyempitan atau penyumbatan karena adanya penumpukan plak di dinding arteri. Plak ini terbentuk melalui proses bertahap. Proses ini selalu dimulai dari kerusakan endotel. Endotel sendiri adalah bagian dalam arteri yang langsung menghadap ke dalam aliran darah. Kerusakan endotel ini dapat terjadi karena berbagai faktor. Bisa dari radikal bebas, contohnya dari asap kendaraan, asap rokok, dan sebagainya. Bisa juga dari hipertensi, diabetes, dan kadar kolesterol yang terlalu tinggi. Kerusakan endotel kemudian memicu reaksi peradangan. Dan ini mengundang sel-sel imun ke tempat terjadinya kerusakan endotel tersebut. Kemudian secara alami tubuh kita ini berusaha memperbaiki kerusakan endotel tersebut seperti proses penutupan luka. Awalnya ada penumpukan dari trombosit atau platelet di tempat yang terjadi kerusakan tersebut, lalu ada rajutan-rajutan benang fibrin. Nah, karena bentuknya seperti rajutan-rajutan yang kusut seperti itu ya,
kolesterol dapat terperangkap di dalam rajutan itu. Maka terjadilah penumpukan kolesterol di dinding arteri yang rusak. Parahnya lagi, sel-sel imun tidak diam saja. Sel-sel imun ini akan berusaha memakan kolesterol dan berubah menjadi sel busa. Sel busa ini terus berkembang dan terjadilah suatu plak pada pembuluh darah. Plak di dalam pembuluh darah sifatnya bisa stabil, yang artinya dia tetap menutup di satu dinding pembuluh darah. Kembali ke pertanyaan awal, apakah kolesterol dapat menyebabkan plak pada pembuluh darah? Jawabannya mungkin tidak kalau tidak terjadi kerusakan endotel. Namun ya, kalau terjadi kerusakan endotel akibat gaya hidup yang kurang sehat, tidak aktif bergerak, diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Kesimpulannya, kita tidak dapat menyalahkan satu faktor karena proses terjadinya penyakit kardiovaskular adalah multifaktor. Sebagai dokter juga saya sering melihat pasien yang sangat menjaga satu faktor namun mengabaikan faktor yang lainnya. Contohnya ada orang yang rajin berolahraga tapi tetap makan kue-kue manis dan gorengan. Ada juga yang sebaliknya, sangat menjaga makan, gak makan manis, gak makan gorengan, tapi tidak berolahraga. Oleh karena itu, keluarga Bumper, jagalah kesehatan dengan berolahraga rutin 150 menit per minggu minimal sesuai anjuran WHO, namun juga memperhatikan faktor resiko lain, yaitu dengan mengurangi makanan-makanan olahan atau yang sering disebut ultra processed foods yang mengandung tinggi gula, lemak, dan garam. Demikian sesi Bumper Medis kali ini. Semoga membantu memahami dan dapat mencegah penyakit kardiovaskular. Sampai jumpa di sesi-sesi yang lain. Stay healthy and God bless you.